dinyatakan sah terbuka untuk umum. Laporan Badan Anggaran terhadap hasil pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Aceh Barat Daya tahun anggaran 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten mencerminkan kerangka kebijakan publik yang memuat hak kewajiban pemerintah kabupaten dan masyarakat yang tercermin dalam format pendapatan, belanja maupun pembiayaan. Saudara pimpinan dan anggota dewan yang kami hormati, semua proses penganggaran dimulai saat pembahasan UAPPS sampai dengan pembahasan rancangan kanun APBK tahun 2023 telah dilaksanakan bersama-sama antara tim anggaran pemerintah dan tim anggaran DPRK Kabupaten Aceh Barat Daya, yang terdapat banyak mekanisme di sana. Bahkan ada kepala dinas yang diusir dari pembahasan tersebut. Itulah mekanismenya Pak Pejabat. Alhamdulillah atas kerjasama seluruh stakeholder, rancangan anggaran pendapatan belanja Kabupaten tahun anggaran 2023 sudah dapat diselesaikan pada hari ini juga. Akan disahkan dan mudah-mudahan semua fraksi dapat menerima atau menolak dan menyetujui hasil pembahasan ini. Untuk itu dapat kami simpulkan sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan daerah sebesar 858 miliar 12.802.907 rupiah terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan pendapatan lain yang sah. Kami meyakini dan telah dapat kami pahami dengan baik, namun di sisi lain bahwa terdapat beberapa kegiatan adapun kebijakan yang barangkali perlu tambahan penjelasan kepada saudara Bupati. Maka oleh karena itu dalam forum Dewan yang berbahagia, Bapak Bupati mohon izin kami fraksi Alfiah Hebat hanya memberikan 3 pertanyaan yang menurut kami sangat penting dan urgent untuk dijawab dalam forum Dewan yang terhormat ini. Yang pertama, kami mendapat informasi bahwa Kabupaten Aceh Barat Daya masuk dalam kategori kabupaten kemiskinan ekstrim bersama 12 kabupaten kota lain di Aceh. Jika data ini benar, maka fraksi Abdiah Hebat meminta penjelasan lebih lanjut mengenai proporsi alokasi anggaran prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim dalam RAPBK tahun 2023. Kepada Saudara PJ Bupati melalui pimpinan agar lebih serius dan lebih proaktif dalam menggali potensi pendapatan asli daerah ataupun PAD melalui sumber daya yang tersedia di Kabupaten Aceh Barat Daya, sehingga pendapatan Kabupaten Aceh Barat Daya tidak tergantung kepada dana transfer pusat ke daerah seperti DAU, DAK, DOKA, dan timbalan gas. Jika potensi sumber daya alam digali dengan serius dan baik, maka pendapatan asli daerah setiap tahun akan meningkat dan dapat dimanfaatkan untuk membelanja pemerintah yang pada akhirnya dapat mensejahterakan masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya. Yang kedua, diharapkan kepada Saudara PJ Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya melalui pimpinan agar segera mengisi jabatan-jabatan struktural yang masih lowong, sehingga target-target kinerja pemerintah dapat tercapai dengan baik dan ditempatkan pegawai negeri sipil yang profesional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Kita ketahui semua bahwa RSUP adalah sebuah badan yang memberi layanan secara umum kepada masyarakat. Maka dalam hal ini sangat dibutuhkan orang-orang yang berintegritas dalam menjalankan tugas dan fungsinya, bukan orang-orang yang terus berpikir tentang isitas. Kami berharap yang ditempatkan di sana adalah orang-orang
gedung MPU di Kabupaten Aceh Barat Daya. Tentu kami melihat ini memang sudah tidak layak, dan itu pernah kami sampaikan di akhir masa jabatan Bupati Akmal Ibrahim. Tentu dengan kehadiran Bapak PJ di sini, kami berharap ada kenang-kenangan yang bisa diberikan kepada kami, karena nanti gedung MPU itu menjadi sebuah kebanggaan bagi masyarakat Aceh Barat Daya dan juga menjadi kenang-kenangan bagi ulama kami yang ada di Aceh Barat Daya. Kenapa itu kami sampaikan? Karena kami melihat Saudara Bupati mungkin berbeda dengan keadaan kami yang menjadi anggota DPR ataupun seorang bupati yang maju di dalam pemilu kada. Berbeda dengan saudara pejabat bupati. Kalau kita lihat semuanya itu anggota DPR, dari mulai calon anggota DPR sampai anggota DPR itu, ketika mulai pemilu semuanya hadir di pesantren. Dari mulai pesantren ke KHB Jawa Pujo. Tetapi ketika ini sudah terjadi, saja memang perlu perhatian khusus kan. Begitu juga dengan saudara bupati, Pak Bupati, Pak Wakil, yang dari mulai hati alung sampai ke lain, habis Jawa Pujo. Tetapi setelah itu memang ini sudah sangat lama Pak ini disampaikan. Dan saya mewakili teman-teman fraksi Abia Sejahtera. Kami mohon saudara pejabat bupati untuk tahun 2024 kami meminta mudah-mudahan gedung MPU menjadi layak di Kabupaten Aceh Barat Daya. Insya Allah Abia sudah melakukan, dan kerjasama terakhir ini belum dilakukan di kabupaten lain. Hanya Abia yang kita lakukan di depan Bapak Wakil Menteri kemarin, karena Abia surplus beras 42 ton per tahun. Kita harus selesai persoalan eselon 2 ini yang belum ada. Paling terlambat tanggal 26 atau tanggal 2 Januari mesti harus dilantik. Kita sudah menyurati ke Banda Aceh, timnya sudah di-SK-kan. Insya Allah dalam waktu dekat akan kita adakan seleksi terbuka untuk calon eselon 2 itu, dan boleh diikuti oleh semua pejabat ASN, baik yang ada di Abia maupun di daerah lain. Itu seleksi terbuka. Nanti setelah lulus 3 orang, baru bupati akan memilih sampai yang terbaik dari 3 ini. Itu takdir. Kemudian setelah itu rumah sakit dibutuhkan. Anggota DPR akan melakukan pansus. Saya sangat setuju. Jika penting besok sama-sama kita turun. Kemudian menyangkut dengan perbu terhadap gaji yang ada di situ. Sudah saya cek tadi, perbu bupati itu adalah sudah ada 2015. Perbunya menol-menolnya sampai cekaponya ke 2015. Wadahnya soal bupati itu harus soleh lagi. 2015 itu. Nah kalau sepakat revisi, nggak ada masalah. Saya tanyakan Direktur Bukan tadi bagaimana porsi baginya. Ternyata dari pendapatan yang ada di rumah sakit itu 45% digunakan jasa medis. Kalau di Tapak Tuan 50% digunakan jasa medis, 50% baru digunakan untuk kelengkapan dan pembangunan. Di Abia 45% jasa medis. Karena spesialis itu ada 3 sumber pendapatan. Yang pertama gaji itu sudah ada. Yang kedua dari jasa pelayanan itu ratusan juta ya sebetulnya. Ditambah lagi kelengkapan profesi. Itu dia aja. Bukan dia aja yang ingin apa yang lengkap di sana. Jangan seolah-olah sombong karena uang rumah sakit itu gara-gara ada dokter. Ya
pendiri Amazon, raksasa e-commerce dunia. Dia yang seorang miliarder yang super sibuk, tapi sangat terobsesi dengan kepuasan pelanggan. Dia bahkan menyiapkan alat email khusus yang dikelola secara sendiri olehnya untuk memeriksa kebutuhan pelanggan dan belajar dari aneka caci maki dan kritik. Pelanggan baginya adalah barometer layanan dan saran pelanggan membuatnya berinovasi lebih cepat, dan itu adalah satu jurus membuat Amazon menjadi besar. Bagi Bezos, memuaskan layanan adalah semacam bisnis suci. Jadi dituangkannya diadopsi manajemen bisnis, tapi di tata kelola kinerja sebagainya itu tidak diadopsi. Selain itu juga terdapat beberapa kritik berkaitan dengan pola penempatan pejabat di ESPP yang syarat nepotisme. Pernah mengalami peristiwa yang tak baik yang diterangkan oleh salah seorang tenaga kontrak. Acuh tak acuh dalam renovasi. Cek punya cek, ternyata tenaga kontrak tersebut direkrut berdasarkan rekomendasi salah satu terpengaruh dia. Mungkin juga oleh anggota dewan juga. Berdasarkan paparan di atas, saya meminta kepada saudara PJ Bupati yang dalam masa jabatan yang tidak begitu lama ini ada secara bersama-sama DPR, kita fokus dalam membenahi ESPP ini. Di antaranya perhemat kami yang mendesak dilakukan adalah: pertama, menempatkan orang yang tepat pada seluruh posisi dan jabatan di rumah sakit, tentukan yang bebas nepotisme dan anasir-anasir negatif lainnya. Kedua, segera menyusun peraturan bupati tentang tata cara perekrutan tenaga non-ASN yang adil, fair dan ilmiah. Adopsi sistem CAT, komputer asisten tes, dalam lingkup LSPP. Kenapa saya mengambil penting? Karena walaupun penghapusan kontrak ke depan, karena pola ini masih memberikan peluang bagi SSPP untuk merekrut tenaga non-ASN, sehingga semua anak-anak yang berhati malaikat, tidak punya backing, tapi memiliki skill dan latar belakang pendidikan di bidang kesehatan akan mendapatkan